Undang-undang ITE katanya kenanya pasalnya. Yang menjara siapa? Di Polda, di Polda Banten. Polda. Ada pernah kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita akan membahas bagaimana bahaya tentang jempol. Bahaya jempol yang bisa memenjarakan Anda. Apa itu bahaya jempol? Kita akan membahas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang lagi sangat menarik karena dampaknya sangat luar biasa. Bersama saya telah hadir Bapak Kompol Wendy Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah Kasubdit Siber Ditreskrim Sus Polda Banten yang bertugas menangani jempol-jempol yang nakal di medsos, kurang lebih seperti itu. Dan yang Malang. Nah, ini daftar riwayat hidup. Beliau lahir di Bangkalan 30 Juli 1979, lulus Akpol 2002, jabatan saat ini Kasubdit Siber Ditreskrim Sus Polda Banten. Nah, riwayat jabatannya cukup sangat panjang. Pernah di Sulawesi saya. Pernah di Sulawesi. Iya. Polda Gorontalo. Polresta Tangerang, Wakapolres Lebak, dan yang sekarang ini urutannya ngacak sih Bang ya. Enggak. Sekarang. Jadi setelah Kapolsek Balaraja, saya Wakapolres Lebak. Setelah itu jadi Kasubdit Multimedia di Humas Polda Banten. Berapa lama, Bang? Kalau Kasubdit Multimedia itu 4 bulan. 4 bulan baru saya mengikuti open bidding atau lelang terbuka untuk mendapatkan jabatan sebagai Kasubdit Siber. Alhamdulillah peringkat 1. Itu jabatan keterbukaan. Jadi era keterbukaan, jadi mendapatkan jabatan itu berdasarkan dari ranking. Jadi melalui tes-tes yang seleksi seperti itu. Nah, ini kemudian kita ke IG yang dikelola. Ya. IG ini namanya CCIC Banten ya. Iya. CCIC Banten, awas jangan ketukar. CCIC Banten ini apa nih, Bang? Ini postingan pada saat pinjol. Ya, kita membuka hotline bagi korban pinjol ilegal. Jadi si pengadu bisa ke kontak ini. Ya. Ke korban-korban bisa kontak langsung ke nomor yang disampaikan, ditulis di sini, Bang. Ya. 24 jam. Ya, karena pinjol lagi ini nih, Bang, lagi merebak. Dan ada yang orang yang nggak merasa pinjam, pada akhirnya ada data yang bocor. Ya. Barusan tadi saya menerima informasi dia nggak merasa pesan. Ujung-ujung ada datang ke rumah, ada tagihan 20 juta, Bang. Dari salah satu toko online dan ternyata tidak merasa pesan orang yang bersangkutannya. Akhirnya ribut. Mau dibawa ke polisi, cuman ketika ini perusahaannya mau melacak dulu. Itu kasus gitu sering, Bang ya? Sering, karena biasanya diiringi dengan pengancaman serta pencemaran nama baik. Di situnya. Untuk pinjolnya, perusahaan pinjolnya itu di subdit 2, yaitu di perbankan, yaitu masalah legalitas atau tidaknya. Yang biasanya yang dialami oleh masyarakat dan orang-orang terdekat kita itu, mungkin juga Bung Benny juga ya, pasti itu punya dan dapat ancaman untuk segera melunasi temennya seperti itu. Iya. Data KTP. Kalau kata-kata semacam itu sih nggak masuk. Tapi kalau dengan ada nada ancaman,
ancaman akan dibunuh, akan diapain, apa segala macam, dan pencemaran atau nama misalnya dengan kata-kata binatang atau hal-hal yang negatif itu sudah bisa masuk di ranah subdit siber. Gitu. Belum tahu kan subdit siber? Ya, itu. Kita harus cari tahu banyak. Kemudian ada YouTube-nya nih, Pak. Ada. Coba kita lihat YouTube-nya. Udah punya juga. Nah, ya. Ini link dari kami. Link YouTube-nya ya. Link YouTube-nya yaitu Banten Cyber TV. Banten Cyber TV. Nah, itu isinya berupa himbauan-himbauan. Sama halnya dengan ini Facebook, ada CCIC Banten, Cybercrime Investigation Center Polda Banten. Facebook ada, Instagram ada, Twitter ada, dan YouTube. Jadi isinya itu himbauan-himbauan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan siber. Lengkap. Dan di sini juga bisa menjadi saluran untuk pengaduan, Pak ya? Bisa. Di bisa. medsos ini ya? Bisa. Di sini dalam himbauan ini isi-isinya itu menerangkan apa itu misalnya oversharing. Misalnya. Setelah itu bahayanya apa. Setelah itu baru tipsnya agar tidak menjadi kejahatan siber. Di situ lengkap dalam satu postingan. Dan itu langsung artinya dikelola serius dan ketika ada laporan ditangani serius, Pak ya. Tidak hanya kemudian memunculkan saja, tapi ketika ada laporan lambat penanganannya, enggak ya? Enggak. Jadi gini, di Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Banten itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan preemptif. Preemptif itu adalah berupa himbauan-himbauan edukasi kepada masyarakat. Edukasi, ya ini yang kita sampaikan ini, yaitu CCC Banten, Banten Cyber TV, di channel di YouTube. Terus juga kegiatan preventif. Kalau kegiatan preventif itu pencegahan. Di situ ada patroli cyber. Kita ada tim patroli cyber. Tim patroli. Ada berapa personil? Ada pokoknya. Ada. Dan itu patroli terus ya? Patroli 1 kali 24 jam. Jangan sampai yang katanya dari ini Bung Benny sampaikan itu jempol. Hati-hati di jempol. Karena akan kami temukan itu nanti. Misalnya hal-hal yang berbuat sara, berisikan sara tentang kedaulatan dan ujaran kebencian, menimbulkan ancaman terhadap Kamtibmas. Itu langsung bisa kita temukan dan langsung kita proses dan kita ciduk oleh tim patroli tadi ya. Ada tim kami yang mencari, tim patroli. Kita langsung cari yang bersangkutan, kita temukan, kita ciduk. Nah, bedanya kejahatan ini kan kalau tadi kita bahas itu ada kejahatan konvensional, ya. Ada kejahatan yang udah polanya siber nih, udah era digital. Bisa sedikit digambarkan, Bang, bagaimana tim patroli kan artinya nggak secara fisik terlihat kalau untuk patroli siber kali, Bang. Nggak mesti harus di kantor. Iya. Ya bisa juga di rumah itu tim itu. Jadi patroli konvensional atau patroli secara offline yang mungkin masyarakat tahu ya. Yang polisi patroli menggunakan mobil patroli. Kalau kita ya melalui dunia maya di situ. Jadi di dunia maya juga ada patrolinya. Ada patroli siber dari tim kami. Dan di seluruh Indonesia juga semuanya. Iya. Di situ. Cuma kami patrolinya mencakup di wilayah hukum Polda Banten di daerah Provinsi Banten. Dan alhamdulillah postingan dari masyarakat Banten lebih banyak yang positif daripada di daerah-daerah yang lain. Daerah luar Banten ya. Luar biasa netizen Banten. Mantap. Kita akan mengupas bagaimana bahayanya jempol dalam undang-undang ITE. Coba kita tampilkan bagaimana ancaman-ancaman yang muncul ketika Anda melanggar undang-undang ITE. Kita siapkan. Nah, ini undang-undang nomor 19 tahun 2016, perubahan atas undang-undang nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik, Bang ya.
ada poin yang sangat menarik di poin ancaman itu 6 tahun penjara atau denda 1 miliar Bang, Ya. untuk pelanggaran undang-undang ini. Ya. Nah, apa saja yang sangat sensitif untuk kena ancaman undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ini Bang? Biasanya yang paling berbahaya, yang paling maksimal, itu di penipuan. Jadi terutama judi. Coba lihat di pasal 27. Pasal 27. Ya. Bawah terus. Pasal 27. Di pasal 27. Itu yang paling banyak dilaporkan pada kami. Jadi di 27 ini perubahannya. itu apa? Di 27 itu apa Bang? Penipuan. Biasanya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Terus juga ada juga judi online. Terus penipuan online. Di situ. Itu yang paling banyak. Paling menonjol ya. Yang paling menonjol sama yang dilaporkan oleh masyarakat Banten kepada pihak kami. Sehari bisa menerima berapa aduan Bang? Banyak. Kalau sepanjang 2021 ini? Saya 1 tahun ya, dari 1 tahun ini ada peningkatan. Sekarang sudah hampir 3 sampai 4 dalam 1 hari laporan. Banyak, ada peningkatan di situ. Dan itu yang lapor itu rata-rata datang ke kantor Pak? Ya. Bukan melalui aplikasi online. Ada juga. Dan jadi kan melalui hotline juga melalui aplikasi media sosial, kita hubungin secara DM bahwa kapan bisanya ke Polda Banten. Karena untuk pelayanan undang-undang ITE ini sampai saat ini masih di Polda Banten, yaitu di Subdit Siber di Reskrimsus Polda Banten. Kita lakukan penanganan pertama, hampir sama kayak dokter sih. Penanganan dulu. Pengamanan akun, misalnya kalau kena illegal access, ataupun kalau seandainya kena tipu, penipuan online seperti perdagangan itu, dagang, mau beli sesuatu, barangnya nggak datang, dihubungin tidak bisa. Itu sangat hati-hati ya untuk masyarakat. Biasanya itu ada sih contoh-contohnya. Kalau itu akun-akun yang nggak benar itu ada itu. Makanya nanti lihat di CCIC Banten, ada lengkap kok, tenang. Juga asusila juga ada. Asusila. Ya, biasanya habis pacaran putus, mereka melakukan pergaulan bebas sebelumnya waktu pacaran, putus, kecewa, pacarnya ngancam dan atau mengupload ke teman-temannya. Ada. Dan pacarnya nggak terima diputusin kali ya? Ya. Karena dia tinggal nikah, kemudian diupload lah foto-foto. Ya. Apalagi diblokir semua, akhirnya ke teman-temannya. Ada. Itu pelanggaran. Ancamannya 6 tahun. 6 tahun. Itu. Oke. Hati-hati dalam pergaulan. Banyak juga yang kena VCS. VCS itu apa Pak? Voice call sex. Itu juga sama ya? Ya, kan banyak itu ya yang nawarin. Akhirnya jadi akhirnya kan jadi ajang pemerasan. Banyak yang lapor juga seperti itu. Sudah kita ungkap semua, Kalau batasannya Bang, misalkan nih saya bikin kita punya podcast. Ya. Ada podcast ini memang salah satu produk dari mediabanten.com, Lingkar Banten. Kita bikin salah satu produknya adalah podcast. Nah, podcast ini kalau versi kami menganggapnya adalah produk jurnalistik. Tapi juga kemudian apapun itu, undang-undang ITE kan juga mengawasi itu ya. Siaran, konten. Sejauh mana Bang itu irisannya terhadap misalkan ada narasumber atau orang yang tidak terima, itu bisa dilaporkan juga Bang? Bisa ditangani ITE juga ya? Bisa. Tapi kalau seandainya kita harus bisa memisahkan antara produk jurnalisme dengan bukan produk jurnalisme.
Seperti itu. Kalau itu di laman resmi jurnalisme yang sudah terdaftar dalam Dewan Pers atau pers media massa, itu merupakan produk jurnalisme, bukan di ranah cyber. Gitu. Jadi harusnya lakukan somasi terhadap terhadap yang bersangkutan melalui dengan tembusan Dewan Pers. Karena pernah juga Bang ada yang datang mengadu sini, kita korban penipuan. Kata si narasumber mau di podcast, kita isi podcast, kita korban penipuan ini korban dari penipuan sebuah perusahaan, sebuah perusahaan besar. Nah, kami kena ancaman bahwa ini akan dilaporkan Undang-Undang ITE pencemaran nama baik di podcast ini karena si korban menyampaikan sesuatu yang perusahaan tidak dianggap menerima, tidak menerima. Kata saya klarifikasinya, ya silahkan perusahaan datang ke sini, sampaikan ulang dari hak kami untuk memberikan hak jawab terhadap isi konten yang telah kami publikasikan. Langkah-langkah seperti itu menurut Abang bener nggak Bang? Kalau misalnya itu lapor ke polisi harus kita terima, tidak boleh kita tolak. Namun kalau itu nanti memenuhi unsur atau tidak, nanti dalam gelar perkara untuk bisa naik atau tidak, seperti itu. Karena namanya polisi itu harus menerima pengaduan. Kita harus melayani siapapun itu, tidak masalah. Nah kemudian ada juga yang lagi beberapa hal terakhir adalah dia menulis di medsos. Menulis di medsos, ada yang kena penjara, Bang. Gara-gara dianggapnya pencemaran nama baik. Dia nulis status di Facebook terhadap salah satu pejabat. Pejabatnya tidak terima, dilaporkan. Pencemaran nama baik. Kalau itu mah bisa, sangat bisa Bang ya. Bisa, siapapun itu berhak. Warga negara berhak dengan perlakuan yang sama. Tidak mesti harus dengan pejabat. Tidak mesti juga rakyat kecil. Tidak ada itu. Semuanya perlakuannya sama. Dan itu pun kalau sudah memenuhi unsur apakah itu pencemaran nama baik atau tidak. Nah, kalau memenuhi unsur kita lanjutkan. Namun kebijakan dari Bapak Kapolri ada yang namanya restoratif justice. Nah, apa itu? Restoratif justice itu suatu upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah adanya suatu konflik di dalam suatu perkara, yaitu damai. Tapi bukan damai polisi, musyawarah. Kesepakatan bersama antara kedua pihak. Kita upayakan itu. Kalau misalnya yang bersangkutan ini harus ditahan, kalau ada restoratif justice, tidak kami tahan. Misalnya seperti itu. Kalau seandainya pelapor itu mencabut, akan kami tangguhkan. Bisa dicabut. Karena kalau seandainya itu delik aduan. Seperti itu. Karena luar biasa kan, tidak dengan fisik kejahatannya, tapi hanya dengan kata-kata. Kemudian tidak dengan mulut lo ya. Tidak dengan mulut. Tidak dengan mulut lo ya. Kalau dulu namanya mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jempolmu. Jempol ya. Hati-hati main jempol ya. Menulis ini ada orang yang kesinggung, bisa dilaporkan, kemudian penjara. Iya. Sehebat itu kan sekarang, sebahaya itu gitu. Ancaman-ancamannya. Tapi kita upayakan untuk restoratif justice. Kalau hanya sekedar pencemaran nama baik, terus yang bersangkutan tidak melarikan diri, terus yang bersangkutan tidak mengulangi kembali, dan yang bersangkutan tidak merusak barang bukti, meyakinkan penyidik untuk tidak ditahan, tidak kami tahan. Seperti itu. Karena kecuali kejahatan kriminal itu Bang ya, penipuan yang merugikan secara finansial, ada mungkin bisa. Ya itu 3 faktor kami itu untuk melakukan penahanan. Yang bersangkutan tidak melarikan diri. Kalau seandainya yang bersangkutan, tahu yang bersangkutan misalnya pegawai negeri, gak mungkin lah
melarikan diri, misalnya seperti itu, tidak kami tahan. Merusak barang bukti, khawatir merusak barang bukti, atau berusaha atau mengulangi kembali perbuatannya. Ada keyakinan dari kami yang bersangkutan bakal tidak mengulangi perbuatannya karena akunnya kita sita, misalnya, atau dia membuat akun lagi. Kalau seandainya yang bersangkutan ini mengulangi kembali, akan kami tahan. Kalau tidak mengulangi kembali, kita yakin tidak mengulangi kembali, tidak kami tahan. Jadi 3 faktor itu. Melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Itu. Karena kasus yang pernah terjadi itu setahun yang lalu, dia tulis status di Facebook warga. Ya. Ada salah satu pejabat atau kepala daerah tidak terima di penjara itu, Bang. Undang-undang ITE katanya kenanya pasalnya. Yang penjara siapa? Di Polda, di Polda Banten. Polda. Ada pernah kejadian sesensitif itu, saya bilang. Kebijakan Kapolri pada saat restoratif justice itu bulan Februari ya, 2021, sebulan setelah dilantiknya Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, itu sebelum Februari, Bang. Ya. Sebelum ada himbauan dari Kapolri berarti. Karena itu nah, kemudian, Bang, himbauannya terhadap warganet, pengguna medsos, ya, yang Abang sendiri yang membidangi itu, apa yang lebih harus diperhatikan, terutama kan kalangan milenial yang sekarang ini, apa, Bang, kira-kira himbauan yang ingin disampaikan? Saya menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat Banten, untuk bijak dalam bermedsos. Berbijak dalam bermedsos yaitu bersosialisasi. Agar tidak menjadi korban kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu sudah melingkup seluruh bidang. Ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan juga. Hati-hati. Salah main jempol bisa jadi korban. Misalnya akun-akun yang tidak resmi, akhirnya masuk itu malware ke dalam perangkat kita atau device kita, misalnya HP atau laptop. Hati-hati. Kalau mau download di situs yang resmi, jangan menggunakan misalnya APK, crack, dan lain-lain sebagainya. Akun-akun yang resmi. Karena data kita dicolong gitu ya. Banyak. Hacker-hacker yang atau pelaku-pelaku ilegal akses itu banyak cara untuk memancing untuk bisa mendapatkan data-data kita. Yang paling merugikannya kan pembayaran online, ya. Penipuan, tahu-tahu rekening kita kosong, itu banyak tuh, Bang. Ya, tahu-tahu ada transaksi rekening, bahwa rekening kita pembayaran ke sana, tahu-tahu rekening kosong. Itu mungkin gara-garanya itu tuh, Bang, ya, tadinya ya. Iya, karena menggunakan mendownload di bukan website resmi. Seperti itu. Hati-hati. Itu dalam bersosialisasi, dalam kalau dagang ada yang misalnya mau membeli sesuatu misalnya, atau enggak misalnya di medsos ada yang nge-follow. Lihat dulu itu benar atau tidak yang follow. Kalau seandainya yang follow dikenal, silakan. Kalau tidak dikenal, lihat dulu followernya. Kalau banyak dia memfollow, berarti itu spam. Kalau lebih banyak pengikut daripada yang mengikuti, berarti itu benar. Tuh, hati-hati tuh pengguna medsos. Tiba-tiba, udah masuk semua. Bisa penawaran melalui SMS. Hati-hati. Jangan asal pencet. Namanya orang butuh. Kita bisa mengerti orang Indonesia, apalagi masa pandemi ini. Namanya orang butuh. Anda dapat hadiah 100 juta, silahkan segera menghubungi nomor ini. Apalagi kredit
ya. Kredit menawarkan sesuatu dengan hal-hal yang mudah, orang asal pencet aja. Padahal padahal yang boleh itu hanya akses media dan lokasi. Namun di situ disertakan akses kontak. Pokoknya cair. Tek. Akhirnya akses kontak masuk. Semua data. Itu yang jadi penyebab kenapa kita ini mendapatkan SMS atau chatting dalam penagihan suatu pinjol. Seperti tapi nggak bisa dihindari tuh Bang, aplikasi-aplikasi yang sekarang ini ya, pinjaman online. Karena orang butuh itu, jual beli online. Makanya kita harus menghimbau, memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif itu. Kemudian Bang, ini juga penting nih bahwa sekarang aksi-aksi kejahatan narkoba, transaksi narkoba juga dilakukan. Itu bagian Abang juga nggak meneliti transaksi itu? Apa itu diskrimsus narkoba? Itu di narkoba. Di narkoba. Di narkoba. Tapi ada kerjasamanya nggak? Bagaimana sibernya? Ada. Dan di narkoba juga ada sibernya juga sih. Bagian IT-nya juga. Sekarang narkoba canggih. Lebih canggih untuk melacak. Misalnya jangan coba-coba jual narkoba di medsos di mana. Ketahuan sama direktur narkoba. Kita juga sering kerjasama juga dalam pencarian DPO, pencarian dengan polres-polres yang lain. Kita ada namanya Bantek, bantuan teknologi di situ. Nah, kabar baiknya bahwa tahun 2022 ke depan bakal dibentuk khusus ya Direktorat Siber di masing-masing Polda, terutama di Banten. Direktorat Siber Polda Banten tahun 2022. Wah, nah itu mohon doa restunya. Lebih bakal hebat lagi. Ya, jadi gini. Itu hanya Polda atau sampai ke Polres Polsek? Ya, Polda aja ya. Ini kabar baiknya untuk masyarakat. Rencana dan memang ini sudah merupakan tuntutan dari masyarakat. Tuntutan zaman juga. Tahun depan Direktorat Siber akan dibentuk. Dan di Polres akan dibentuk Satuan Siber. Jadi ada namanya Kasat Siber. Kalau di Polres nanti ada Kasat Reskrim, Kasat Narkoba. Nah, nanti ada namanya Kasat Siber. Jadi untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan siber. Sampai ke Polsek nggak? Polres untuk sementara. Untuk Polres. Bang, ini buat masyarakat Banten khususnya, bagaimana Abang bisa mengajak? Ini kan medsos ini udah nggak bisa dihindari. Medsos adalah bagian dari kehidupan kita di era digital. Dampak positif dan negatif yang bisa disampaikan dari pengguna medsos seperti apa harusnya Bang? Medsos itu ada positif negatifnya. Positif, kita bisa melakukan usaha tanpa misalnya nggak usah bayar kontrak, nggak bayar pajak. Kita bisa melakukan kreativitas, bisa sambil kerja sambil jualan, ya kan? Itu positifnya, mendekatkan yang jauh. Kita menemukan teman-teman yang lama. Itu hal yang penting, memberikan informasi yang benar, pengetahuan. Namun yang negatif, ini kebiasaan yang saya monitor. Itu bisa jadi objek kejahatan. Objek kejahatan itu jadi korban kejahatan. Misalnya nih, Bung Benny nih sering pasang status nih, misalnya pasang status, saya persiapan mau berangkat ke Bandung. Nih pasang status. Berapa menit kemudian kendaraan sudah disiapkan. Ini saja nih, ini udah pada berangkat semua. Sambil selfie, sambil ngevlog. Selfie, ya. Gini. Setelah itu kita berangkat, terus kita nyampe di ini. Wah, rumah pada kosong. Waduh, gimana nih yang jaga? Misalnya nggak ada. Itu kalau jadi objek informasi bagi calon pelaku kejahatan itu malah. Iya. Itu malah kita menginformasikan orang jahat itu. Menginformasikan orang maling.
Orang bisa bobol rumahnya itu. Bobol rumah kita yang lagi ditinggalin Ya, gitu kita ya. ngasih sama aja kita memberikan informasi. Nih kita lagi ini, gak ada orang di rumah. Udah. Rumah Jadi itu, hati-hati itu. pas pulang-pulang rumah kosong aja. Kosong ya, karena ini jempolmu harimaumu juga ini. Misalnya begitu. Hati-hati. Hati-hati. Itu. Dampak negatif selain itu, Pak? Selain yang barusan? Selain itu juga kita tahu, masyarakat tahu kehidupan kita itu misalnya kita hidup hedon nih. Wah, orang kaya nih. Orang apa nih kan gitu. Belanja lagi di sini ya. Ya, kita belanja di sini. Terus postingannya apa? Dia pakai ini. Enggak ada masalah sih sebenarnya. Cuma itu jadi objek kejahatan juga. Ajang pemerasan jadi objek nanti. Ada sih banyak yang laporan jadi objek pemerasan. Karena apa? Tahu dia orang kaya gitu. Kalau dia orang kaya, jadi dia hack akunnya, ambil data pribadinya, baru diminta diperas. Nah, seperti itu. Itu dampak yang sangat luar biasa. Dampak negatif. Hati-hati. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di kita. Nah, ini juga sebagai closing, Abang harus menyampaikan ketika ada warga yang merasa korban kejahatan siber itu, pengaduan atau kejahatan tadi yang disampaikan, pencemaran nama baik, terus dan lain sebagainya. Nomor yang bisa dihubungi itu aplikasi atau layanan yang 24 jam hotline itu di nomor yang tadi di IG. Bisa disampaikan, Bang? Coba dilihat di pinjol di IG. Ya, di IG. Jadi sudah kami sampaikan di IG untuk masyarakat yang yang menjadi korban kejahatan cyber. IG. Silakan follow dulu di CCIC Banten. Ini. Di situ ada nomor teleponnya 0815 137 9990 ya. Nanti itu 1 kali 24 jam. Untuk penanganan. Untuk penanganannya selanjutnya nanti bisa secara offline. Yang jelas kalau misalnya benar-benar terdesak, silakan hubungi nomor tersebut. Itu 1 kali 24 jam. Baik. Bukan hanya pinjol aja, yang hal-hal yang siber. Bisa juga DM, silakan. DM Messenger, silakan. Melalui Twitter juga bisa, melalui Facebook juga bisa. Itu ada tim sampai Abang sendiri pegang itu akunnya, Bang? Tim untuk ini? Ada ya? Ada. Kalau saya ngawasin. Ya, kalau tim untuk pelayanan ada. Demikian tadi bincang bagaimana kita harus hati-hati terhadap jempol-jempol yang akan kita mainkan, kemudian tentang pinjaman-pinjaman online yang sangat berbahaya dan akun kita yang mudah diretas. Sahabat Banten Podcast, semoga ini memberikan manfaat. Nanti kita ketemu lagi di bahasan-bahasan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang.